Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Halo anak-anak Bapak yang saleh dan salehah, berjumpa lagi bersama Bapak Ipan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya belajarnya, walaupun belajar dari rumah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini kalian sedang menyaksikan video pembelajaran yang dibuat oleh TV Tabalong bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong dalam program kesayangan kita, Sekolah Yuk, waktunya kita belajar. Nah, Bapak ingatkan kembali kepada anak-anak Bapak yang saleh dan salehah untuk tetap mentaati protokol kesehatan seperti memakai masker saat di luar rumah, cuci tangan, pakai sabun setelah beraktivitas, jauhi kerumunan, dan jaga jarak minimal 1 meter. Hari ini Bapak akan menemani kalian pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 SD. Baik anak-anak, supaya ilmu kita berkah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Angkat tangannya, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, aku ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami dan meyakini kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam. Yang kedua, siswa dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap terpuji sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam. Langsung saja, sekarang kita masuk ke materi pembelajarannya. Nabi Syuaib alaihi salam berasal dari suku Madian. Suku Madian adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam. Saat ini Syam dikenal sebagai negeri Syria. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka tempat persinggahan kapilah-kapilah dagang. Kesesatan kaum Madian. Kaum Madian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala. Selain syirik, ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan kaum Madian, yaitu membajak dan merampas harta manusia yang kebetulan lewat di wilayah mereka. Suka berbuat curang, mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Dakwah Nabi Syuaib alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib alaihi salam untuk menyeru kaumnya supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan tidak menyekutukannya. Nabi Syuaib alaihissalam melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nabi Syuaib mengajak orang-orang Madian untuk berbuat adil dan jujur. Nah, anak-anak Bapak yang saleh dan salehah, kita akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Tapi kita akan jeda iklan dulu ya sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel TV Tabalong karena Bapak akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, anak-anak, apakah kalian masih semangat? Pasti ya. Sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyeru mereka supaya menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Nabi Syuaib alaihissalam melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak orang-orang Madian untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Di dalam Al-Quran, Quran Surah Hud ayat 85, dijelaskan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada kaum Madian, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur. Kaum Nabi Syuaib alaihissalam tetap tidak mau mengikuti ajakannya. Bahkan mereka mengejeknya, mengancam Nabi Syuaib alaihissalam dengan berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah menganiaya engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami." Syuaib berkata, "Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu." Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Madian. Kaum Madian benar-benar ingkar, kebenaran telah ditolak dan mereka menentang ajakan Nabi Syuaib alaihissalam. Sedangkan Nabi Syuaib alaihissalam telah bersabar. Nabi Syuaib merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Madian. Mereka disambar petir yang sangat keras, disertai dengan gempa yang sangat kuat, sehingga mati bergelimpangan. Kaum Madian dibinasakan seperti tidak pernah ada manusia yang pernah menghuni kota tersebut, dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak Bapak yang saleh dan salehah, kita akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, tapi kita akan jeda iklan dulu sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel TV Tabalong karena Bapak akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, anak-anak Bapak yang saleh dan salehah, alhamdulillah ya, kalian masih semangat belajarnya. Tadi kita sudah menyimak kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya
dan mencontoh sikap terpuji Nabi Syuaib alaihissalam dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, Nabi Syuaib alaihissalam mengajarkan dalam jual beli, pedagang dan penjual harus adil dan tidak merugikan orang lain. Yang kedua, timbangan dan takaran harus diberikan secara sempurna agar rezeki yang didapat halal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita harus melakukan kebaikan dan tidak merugikan orang lain. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang zalim dan membuat kerusakan di muka bumi. Yang terakhir, yang kelima, orang-orang yang berbuat zalim dan memicu kerusakanlah yang akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri, Bapak ada tugas untuk kalian. Yang pertama, Nabi Syuaib alaihissalam berasal dari suku titik-titik. Yang kedua, kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai titik-titik. Yang ketiga, kaum Madian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah titik-titik. Yang keempat, Nabi Syuaib alaihissalam menyeru umatnya untuk menyembah hanya kepada titik-titik. Kumpul tugas kepada guru di sekolah kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak Bapak yang saleh dan saleha, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, supaya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa dulu. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Jikalau ada salah kata atau salah di dalam penyampaian, Bapak minta maaf, minta halal, minta ridha yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa semangat terus untuk belajarnya. Dan ingat, tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.